Halo Fitness Mania, kali ini kita akan membahas latihan, yaitu latihan bahu. Dari katanya namanya delta atau deltoid lebih kepada karena bentuk daripada otot yang kita sebut sebagai bahu itu menyerupai delta tersebut ya. Jadi kalau kita lihat delta sendiri bentuknya itu, makanya kenapa terbagi atas ada kepala bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang yang akhirnya nanti menyerupai si delta tersebut. Nah, jadi bahu bagian depan itu disebut dengan yang namanya anterior delta atau anterior deltoid. Bahu bagian samping itu yang disebut yang namanya medial, karena di tengah medial deltoid, dan bahu bagian belakang yang disebut dengan namanya posterior delta gitu ya. Jadi ada rear delts, ada mid delts, medium delts, ada juga yang front delts ya. Ada yang front deltoidsnya atau middle delts dan front delts. Nah, jadi teman-teman, waktu kita melatih otot bahu, kita melatih banyak dengan berbagai cara. Kalau melatih pendekatannya dengan pendekatan hanya satu otot yang terlibat, which is adalah bahu itu sendiri, dan hanya yang terlibat adalah kurang daripada satu persendian, hanya satu persendian, tidak lebih dari satu persendian, itu yang disebut dengan namanya pendekatan isolasi atau yang dikenal yang namanya isolation movement. Nah, gerakannya adalah lateral ya. Gerakan lateral itu bisa samping, kenanya middle atau medium, atau kenanya si medial tadi. Kalau kita nunduk lalu kita melakukan gerakan seperti ini, maka yang kenanya adalah bahu bagian belakang. Dan kalau seandainya kita taruh di depan, ini yang kenanya adalah bahu bagian depan. Itu namanya kalau kita berbicara gerakan isolasi. Tapi kali ini saya akan membahas gerakannya kebalikannya, yaitu yang disebut dengan namanya gerakan compound atau compound movement, melibatkan lebih dari satu persendian, melibatkan lebih dari satu otot yang terlibat. Nah, jadi kalau kita lihat gerakannya itu adalah gerakannya seperti mendorong ke atas ya. Jadi teman-teman, itu yang disebut namanya shoulder press, atau banyak yang kenal dengan namanya military press, atau dikenal dengan namanya dumbbell press gitu kalau menggunakan dumbbell. Kali ini saya menggunakan yang namanya free weights, tapi dalam hal ini yaitu adalah plate loaded ya. Jadi plate loaded free weights ya. Kali ini kita akan melakukan gerakan shoulder press. Saya akan menjelaskan dulu beberapa kesalahan yang teman-teman sering lakukan waktu melakukan gerakan tersebut. Pertama, gerakan tersebut kita lakukan dengan asosiasi di kepala, kita membayangkan saya sedang meninju ke atas atau sedang mendorong ke atas. Jadi seolah-olah saya hanya berkeinginan di kepala saya menyelesaikan tugas saya untuk mendorong beban dari titik A menuju destinasi B di atas sana. Jadi saya dorong atau saya tinju seolah-olah. Salah gak? Sebenarnya nggak salah. Tapi yang menjadi tantangannya adalah kita coba merubah asosiasi tersebut. Ya, itu satu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah kadang-kadang waktu mendorong kita sering, kalau misalnya pakai dumbbell, kadang-kadang tidak kita dorongnya terlalu ke depan atau kita dorongnya terlalu ke belakang. Itu kesalahan yang nomor dua. Dan yang ketiga adalah, yang paling sering juga adalah waktu kita melakukan shoulder press, waktu kita mulainya di posisi lurus di samping seperti ini. Jadi kita lakukan seperti ini. Yang padahal seharusnya akan lebih nyaman kalau seandainya kita melakukan gerakannya kita bengkokin sedikit ke sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini posisinya. Nah, kita turunin, kita majukan dikit ke sini. Nah, kenapa kita majukan dikit ke sini? Supaya stres tidak terlalu banyak di bahu bagian belakang. Karena kalau kita begini, baru kita dorong, ini sebenarnya secara alami aja gerakannya nggak nyaman. Tapi kalau kita posisinya agak ke depan sedikit, jadi kalau kira-kira sudut jamnya itu berarti jam berapa ya, Des? Hitungannya berarti jam 1, jam 2, mungkin jam 3 kali ya. Kalau jam 3 di sini ya? Ya, berarti jam 2, sorry, maaf. Berarti kira-kira di jam 2. Nah, di posisi ini baru kita melakukan aktivitas gerakannya. Nah, jadi memberikan satu masukan daripada kesalahan-kesalahan tersebut, nomor 1, yaitu adalah tidak dengan meninju ke atas, tapi membayangkan menjauhkan siku dari badan kita jauhkan. Jadi kita jauhkan siku dari badan. Nah, ketika kita jauhkan siku dari badan, pada saat itu gerakan itu terjadi. Jadi menjauhkan siku dari badan, pada saat itu gerakan itu terjadi, di mana akhirnya kita benar-benar stres kepada otot yang kita targetkan, yaitu adalah bahu. Satu. Kedua, beban itu kan adanya di sini, teman-teman. Beban jangan ada di sini. Karena beban ada di sini, teman-teman bisa lihat kan, ini di sini.
Kita maunya adanya di sini sehingga jadi si tangan kita ini yang membantu si beban itu, ya. Jadi kalau kita pakai dumbbell, membayangkan berarti bebannya ada di sini, ya, gerakannya seperti ini. Nah, membayangkan kita jauhkan siku dari badan kita. Nah, ketika jauhkan siku dari badan kita, pada saat itu dia ikutan naik. Jauhkan siku dari badan kita, pada saat itu siku ikut naik. Itu satu. Kedua kesalahannya tadi yang saya katakan tadi, sering maju ke depan, sering maju ke belakang. Kita lakukan gerakannya adalah dengan membayangkan di sini ada dinding, ya. Jadi kita pegang di sini, membayangkan di sini ada yang menahan kita. Nah, pada saat itulah kita gerakannya lurus. Jadi gerakannya lurus ke atas. Nah, gerakan lurus seperti ini kita bisa lihat adalah kita membiarkan beban ada di sini sehingga benar-benar yang bekerja adalah bahu bagian depan. Ya, jadi posisinya tepat sekali, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Lalu asosiasi di kepala, menjauhkan siku dari badan. Membayangkan mendorong tapi bukan meninju, tapi menjauhkan siku dari badan, otomatis gerakannya akan ikut. Dan yang pada saat yang kedua adalah itu juga yang menjawab kesalahan kedua ketika orang jadi maju ke depan atau maju ke belakang atau mundur ke belakang. Ini benar-benar lurus ya. Dan yang terakhir posisinya, teman-teman lihat bukannya di sini, tapi posisinya di sini. Sehingga tidak terlalu banyak stres ya. Jadi bukan di sini, tapi posisinya di sini. Nah, kali ini kita kebetulan akan melakukan latihan dengan menggunakan mesin. Tentu teori-teori tersebut tadi bisa jadi patah karena kita harus menyesuaikan diri dengan mesin tersebut. Nah, tapi disinilah butuh sebuah kreativitas dari teman-teman sekalian. Yuk kita mulai. Dari posisi duduk, teman-teman juga bisa lihat, kita nggak mau duduk terlalu tegap di sini belakang, ya. Kalau duduk terlalu tegap di sini di belakang, kita akan bisa lihat ya, bahwa stresnya akan banyak justru kenanya malah ke lower back kita ya, yang akan menolong kita untuk ikut membantu mengangkat stresnya di sana. Kita agak sedikit teman-teman, agak maju sedikit ke depan. Nah, jadi teman-teman lihat perbedaannya. Ini satu ke belakang ya. Teman-teman lihat di sini, mundur ke sini. Dikit aja. Posisi tetap tegap, cuma posisi bokongnya agak maju ke depan dikit. Nah, posisi bokong maju ke depan memungkinkan kita jadi lebih nyaman untuk melakukan gerakan ini. Saya mulai dulu ya gerakannya. Teman-teman kita lihat, nanti kita bahas bersama-sama. Teman-teman bisa lihat ya, jadi waktu saya melakukan gerakan, saya berusaha untuk menjaga temponya juga. Jadi positif 1 detik, negatifnya 1-2 detik. Di puncak gerakan saya tahan, tapi slightly bend. Artinya saya bukannya berhenti istirahat, tapi lebih kepada pada saat puncak gerakan saya memflex otot saya. Nah, jadi salah satu keunikan daripada kalau kita bicara natural bodybuilding approach, ya ini juga sebenarnya sifatnya instinktif. Tapi teman-teman tahu ya, kalau kita mau latihan apapun juga, termasuk shoulder press, termasuk bicep. Jadi waktu kita mau latihan bicep, ini kita membayangkan badan kita kencangkan dulu. Kencang baru pegang. Baru pegang, baru kita angkat. Kencangkan, pegang, baru angkat. Jadi bebannya tanpa beban sendiri aja sebenarnya ini juga sudah berat kita ngangkat. Ini tanpa beban sendiri, ini sebenarnya udah kerasa. Tapi bayangkan dengan kita flex, lalu kita kasih beban lagi, lalu kita angkat lagi, maka kita akan dapat double lagi tekanan yang diberikan oleh stres yang kita targetkan. Dalam hal ini adalah kita mentargetkan kerjanya si bahu bagian depan tadi. Kena gak otot-otot lain yang terlibat yang membantu? Mungkin tricep ada juga kena pada saat waktu kita gerakannya dorong ke atas ya. Itu juga bisa jadi tricepnya juga kena, ikut membantu sebagai yang namanya secondary muscle. Tapi sekali lagi teman-teman, kita berusaha untuk fokus, memang saya mau mentargetkan yang namanya anterior deltoids. Jadi saya belajar temponya, saya membayangkan asosiasinya, dan kebetulan gerakannya saya bisa bikin sedemikian rupa gerakannya jadi nggak begini. Ini paling sering orang lakukan gerakannya gini ya. Ini paling sering gini. Jadi ininya mundur ke belakang baru dia dorong. Yang benar adalah masukin ke depan baru dorong. Ya, jadi bukan di sini dorongnya lalu kita dorong gini, tapi kita maju ke depan baru kita dorong.
Jadi sikunya tetap di jam 2 ya. Berarti kalau ini berarti jam 11 ya, Des. Paham ya teman-teman sekalian ya. Jadi bisa dengan menggunakan beban ini, bisa dengan menggunakan dumbbell. Jadi temponya bayangkan 1 detik, tahan di 1 detik, turun 1-2 detik. Itu terjadi yang namanya time under tensionnya. Jadi kurang lebih per 1 repetisi 5 detik. Berarti kalau kita tadi lakukan misalnya antara 6 sampai 12, kita paling kuatnya misalnya 6 karena sudah berat, atau misalnya 8 misalnya. Nah, kita bisa hitung dikalikan 5, itu semuanya kurang lebih tetap di kisaran di bawah 1 menit ya, di bawah 60 detik. Jadi hal itu yang teman-teman bisa optimalkan. Tapi kalau teman-teman bilang, Mas Ade saya bisa tahan selama-lamanya gitu ya, nah itu artinya bebannya terlalu ringan gitu ya. Jadi beban yang pas kalau kita berbicara muscle growth atau hipertrofi, kita mau kalau bisa bebannya cukup ya, 6 kali aja susah, bebannya jangan ditambah. 12 kali gampang, berarti bebannya boleh ditambah karena kita fokusnya ke muscle building ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, bukan bagaimana memindahkan beban ini dari titik A menuju titik B, bukan bagaimana kita melakukan ini dalam arti oke, saya harus bisa 10 kali, bukan itu. Tapi justru kita nggak tahu bisa berapa kali. Tapi waktu melakukan gerakan tersebut, kita membayangkan, merasakan otot yang kita targetkan, dalam hal ini adalah otot bahu bagian depan, itu benar-benar dia bekerja paling keras. Nah, pada saat itulah kita akan mendapatkan kebermanfaatannya ya. Kalau bicara tipe serat otot yang terlibat di sini, di kisaran antara 2A sampai 2B nanti yang akan kena ya. Di situ artinya kita mendapatkan satu garansi otot akan tumbuh dan berkembang dengan rangsangan terkena 2A dan 2B. Berarti kita bisa mendapatkan yang namanya kemajuan itu bisa up to 80% atau bahkan 100% ya. Tapi kalau 100% mungkin kalau 2x kenanya ya, kalau berat sekali. Tapi tantangannya adalah kalau terlalu berat, akhirnya banyak persendian-persendian lain yang ikut. Akhirnya teman-teman kadang-kadang sering mengorbankan yang namanya si form atau gerakan itu sendiri. Oke, sekali lagi saya lakukan kanan dan kiri, lalu kita say goodbye ya teman-teman. Oke. Demikian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Yuk semangat terus ya kita latihan, terutama buat teman-teman yang manula di atas 30 tahun. Saatnya kita untuk memprioritaskan latihan beban. Semakin beban berat kita angkat, semakin baik, tapi harus terkontrol. Jadi sekali lagi, memang yang utama bukan beratnya, bukan berapa kalinya, tapi berapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Usaha yang kita lakukanlah yang harus berat ya, yang optimal. Jadi effort yang kita berikanlah yang harus yang optimal. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat informasinya. Cheers.